Selamat datang Bu Main. Hai, Bu Main, Mas Anton. Say hello sama Halo. ibu-ibu dan Kak Anton. Nah, ini kenalkan teman-temannya Bu Dinar. Ada Bu Main, Bu Mastin sama Mas Anton. Iya, salam kenal teman-teman. Halo, Lagi bikin apa ini? Bikin apa nih? Bikin apa ya? Bikin apa? Kilan bikin apa? Kira bikin apa Kira Kira? sama pohon. Ini bikin apa ini? Gambar apa itu, Nak? Oh, gambar orang. Terus warna apa itu, Pak? Keren. Ini Ini gambar apa? sama. Kakak bikin apa, Kak? Oh, Coklat. Wah. Nah, ini nih Bu Mastin, Bu Main dan Mas Anton. Nih kami Rabu berkarya nih. Jadi anak-anak bebas berkarya. Terus karena ini mau menjelang hari kemerdekaan, nah anak-anak ini membuat gitu ya. Ada yang buat bendera, ada yang bikin ya di situ orang, terus nanti menggambarkan keceriaan. Nah, ini Mas Bagas bikin apa, Mas Mas Bagas? Bagas bikin apa itu? Bikin apa Bikin apa? ini? Bendera. Bendera Indonesia. Warnanya apa? Merah. Merah sama Putih. Putih. Iya, gitu. Keren. Jadi ini beragam Bu Main. Iya. Anak-anak yang kumpul di sini beragam. Iya, senang Ada banget. dari TK, dari Kak Azhar. Mau tahu dong, SD. mana yang masih TK? yang masih TK siapa yang masih TK? Coba yang TK, angkat tangannya. Tangannya. TK, yang TK, angkat Yang TK tangannya. angkat tangan. Oh, Nih. PAUD ya, PAUD ya. Nih ya, PAUD ya? Oh, soalnya udah lama nggak Iya, sekolah. iya benar. Ini lama nih, aku udah lama gitu. Kalau yang SD? Yang SD? SD. SD? 1, 2, 3, 4. Oke, SMP? SMP. Masa ya? Malu ini. Ini namanya siapa? Bagas. Mas Bagas. Nih, nah jadi ya ini berawal dari keprihatinan ya, karena ya sekarang karena pandemi, jadi anak-anak tidak sekolah. Kita ya. Jadi karena pandemi ini terus kami ngerasa kok mereka seringkali tidak ada tujuan gitu kan. Nah waktu itu memang mereka kan ya di sini kan base camp bermain ya. Oh, gitu lah. Ya, Biasanya anak-anak main di iya mainnya ke sini. Jadi terus waktu itu ya ke sini sini ya daripada ini kita bikin kesepakatan gitu kan. Nah, setiap jam 10 ini mereka membaca buku 15 menit. Gitu. Bukunya Iya. macam-macam gitu, Bu. Macam-macam. Jadi karena untuk ini ya explore ketertarikan mereka beberapa ya hampir 2 minggu. Jadi buku-buku itu kami sebar aja untuk menarik anak. biar tertarik dulu sama baca. Ya benar gitu. Nah Belum. terus 2 minggu sudah berjalan. Kita kasih kesepakatan lagi, yuk kita Senin bercerita, Rabu berkarya, Sabtu mendongeng, sama belajar unggal-ungguh. Nah tujuannya apa? Tujuannya yaitu ya kami ingin mengasah ini ya di pandemi ini gimana 4 skill anak itu ya Bu Main ya. Ibu Bu Main kan juga punya pengalaman toh. Iya, Bu. Bagaimana anak-anak berkomunikasi terus kreatif ya. Berpikir Mereka kritis ya juga. kolaborasi. Nah ini harapannya kan muncul kolaborasi juga sama berpikir kritis gitu. Nah kalau Bu Mastin sendiri gimana nih kegiatannya? Kegiatannya juga selama pandemi online juga, Bu, siswa-siswanya. Tapi juga guru-guru ada yang home visit seperti ini, salah satu di rumah siswa. Nanti anak-anak dibagi 2, misalnya di rumah siswa ada 8. Nanti melakukan pembelajaran juga di Matahari. salah satu rumah siswa. Burungnya? Oh iya gitu. Nah Bu Main, kalau Iya. Bu Main ya ini pastinya di rumah juga kan ya? Bu, apalagi sekarang kan kita lagi PPKM ini ya, yang darurat ini ya. Jadi memang masih full anak-anak di rumah. Ini sama kayak teman-teman yang lain di sini ya, yang masih SD gitu. Jadi kita bikin pembelajarannya masih melalui WA gitu, masih melalui Google Meet kadang-kadang gitu. Dan juga ada penugasan-penugasan yang dilakukan di luar jaringan gitu, karena tidak setiap saat kita bisa mengakses internet gitu. Iya gitu, jadi beragam.
cara nih, pokoknya harus gimana caranya kita bisa memfasilitasi anak-anak mencoba gitu ya. Nah, nih ngomong-ngomong tentang keberagaman nih menarik banget ya. Karena kan ya kita sendiri di kelas itu kenyataannya ya kita menghadapi keberagaman anak. Gitu. Ada beragam kemampuan yang berbeda, ketertarikannya pun mereka juga berbeda gitu kan. Ya ini kayak kita lihat aja, mereka ada yang tertarik bikin orang, ada yang tertarik bikin bendera, ada yang ya beragam gitu. Terus cara mereka belajar juga beragam juga. Nah ini memang perlu upaya kita ya sebagai guru ya. Iya, Bu. Betul. Iya. Beragam tuh udah kayak fitrah kan, Bu. Kita nggak bisa menceragamkan, harus sama gitu kan. Gitu. Memang harus tiap anak tuh unik kan. Jadi kita perlu terus menerus memfasilitasi anak-anak itu biar bisa yang senang gambar tetap berkembang gambarnya gitu, yang senang bercerita juga berkembang berceritanya gitu. Nah, Mas Anton ini juga calon guru nih. Wah, Nah, ya kan? Gimana nih Mas Anton untuk bisa membangun gitu ya? Ini kan keberagaman itu harus disambut ya, Bu Masin ya. Iya, betul. Ditumbuhkan gitu ya. Bu, ya. Gitu, harus disambut. Nah, gimana nih kalau cara pandang calon guru nih? Wah, saya jadi guru nanti ya, untuk menanggapi keberagaman itu juga harus ditumbuhkan mulai dari sekarang dengan kaitan nanti bisa tambahkan pengalaman anak itu biar lebih berleluasa mengembangkan bakatnya, nanti dikolaborasikan dengan sekarang kan masa pandemi ada IT, nah itu anak juga harus lebih bisa memahami kembali kolaborasi antara kontekstual sama nanti bisa anak itu mengembangkan cara yang digital juga. Jadi sebagai bahan literasi, jadi tidak cuma mengekspresikan dengan tindakan tapi juga kita ekspresikan dengan dunia digital yang sesuai perkembangan globalisasi. Semua tadi mengikuti. Karena calon guru sekarang harus wajib bisa mengembangkan yang sistemnya digital. Udah eranya mereka nih, akhir itu udah dengan gadget kan? Gadget kan. Akhir udah dengan teknologi. Tapi tetap harus dikolaborasikan dengan yang seperti ini misalnya, karena biar lebih ada inovasi yang terbaru. Gitu. Nah, ditambah juga harus ini ya, memiliki paradigma inklusif ya. Iya. Masin ya. Iya, pengen tahu nih kan, nih Mas Anton kan lagi mahasiswa atau Bu. Nah, mungkin Bu Masin, Bu Dina nanti juga saya juga bisa cerita nih kalau menumbuhkan itu kan kita pasti mulai dari pengalaman pribadi ya, secara personal gitu. Kalau dari Bu Masin dulu, mungkin Bu Masin kayak pengalaman yang kemudian keberagaman itu dari mana sih ya? Ini nanti mungkin yang masing mahasiswa juga biar bisa gitu. Iya, karena kan memang kodratnya manusia itu kan berbeda. Bahkan Ki Hajar Dewantoro kan pernah bilang bahwa ya padi nanti jadi padi, nggak bisa jadi jagung gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Anak-anak itu berbeda. Jadi kesedihan saya melihat keberagaman, terkadang kita itu selalu menyamakan kemampuan anak-anak, harus bisa ini, harus bisa itu. Tapi kan anak-anak memiliki kemampuannya sendiri. Jadi makanya itu kami Bu Maim dan juga Mas Anton, Bu Dinar melihat ini tuh sangat sedih. Jadi kita berusaha bahwa keberagaman itu memang harus ditumbuhkan, dan juga kita juga harus menghapus bahwa pendidikan yang bermakna itu ya memang kita harus melihat keberagaman itu sendiri. Menghapus ini ya, menghapus pandangan-pandangan yang mana menyamakan itu ya, Selalu menyamakan. mempersepsikan bahwa semua anak itu sama. Nah itu yang mungkin harus sedikit demi sedikit kita mensosialisasikan gitu kan kepada semua teman-teman kita, bahwa ya kita itu menghadapi siswa-siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Nah itu yang harus kita sambut kan, dari dari pembiasaan yang mana anak-anak itu harus belajar teman-teman yang berbeda gitu, sehingga nanti muncul kepedulian gitu ya, membantu, kemudian
kemudian gotong royong, kolaborasi. Nah itu untuk kolaborasi itu yang nanti anak-anak ini harus kuasai gitu. Dengan siapapun mereka harus bisa ini bekerja sama. Nah inklusif itu kan sebenarnya itu ya, Bu Maen, kalau pengalaman Bu Maen ini pasti luar biasa nih ya, karena beliau guru dan pastinya terkait keberterimaan, terkait dari bagaimana membangun konsep paradigma yang inklusif tadi ya, sampai Bu Maen benar-benar sekarang itu semacam melihat anak itu unik gitu. Iya Bu. Jadi appreciate banget ya sama teman-teman yang udah dilakukan sama anak-anak gitu. Kalau boleh cerita sih mungkin bisa jadi 3 hal ya yang kemudian kita bisa tumbuh gitu. Kalau saya secara pribadi gitu bisa jadi dari keluarga gitu. Keluarga pasti kita ada beragam ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada peran ayah, peran ibu. Itu kan kita dapat banget di situ. Kalau ayah saya misalnya yang sempat sekolah sampai SMA gitu, ibu saya cuma lulusan SD, jadi kayak keberagaman itu udah muncul dari rumah gitu kan, dan itu perlu kita tanamkan gitu. Ternyata berbeda peran gitu. Lalu kemudian nah ini di masyarakat ini yang beruntung sekali adik-adik di sini bisa ngerasain sejak dini gitu, mereka bisa berbeda tapi bisa sama-sama, bisa kolaborasi gitu. Nah kalau saya mungkin dulu dapatnya bisa jadi di Karang Taruna, kalau masih muda ya, di Karang Taruna kan temennya beda-beda gitu kan, lalu kita bisa juga tahu nih, dia punya kemampuan bagus dalam memimpin, jadi dia pemimpin gitu. Bukan berarti yang dipimpin nggak punya kemampuan bagus, tapi dia bagus juga di teknis gitu kan, jadi kayak bantu apa ya, misalnya kalau di Karang Taruna itu ngangkat atau apa gitu. Tiap orang tuh punya karakteristik dan kemampuan sendiri gitu. Itu lalu kalau lagi mahasiswa ya bisa di organisasi gitu kan, di himpunan mahasiswa gitu. Jadi kayak ya jangan ragu-ragu juga untuk kayak nyemplungin diri ke salah satu macam itu gitu, kayak di kelas kan Bu. Lalu juga pengalaman mengikuti pertukaran pemuda itu waktu masih muda ya. Gitu, lalu bisa mengikuti keberagaman yang kita bisa langsung terjun di masyarakat kita ini, memang keberagaman itu nyata gitu, dan kita bisa melakukan apa gitu. Nah kalau secara karir sih Bu ya, kalau karir yang sekarang ini juga dilakukan itu saya dulu pernah ngajar di satu sekolah inklusi Bu gitu. Jadi di sekolah itu betul-betul belajar secara menumbuhkan dalam hal pendidikan gitu. Kalau di masyarakat, di keluarga mungkin kita menumbuhkan itu. Nah di dalam hal karir, nah ini di sekolah ini kita perlu, atau dalam hal ini pasti juga ada kurikulumnya kan Bu. Nah itu bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan itu. Kita nggak hanya buat diri kita, tapi juga kalau kita udah selesai ke diri kita udah tumbuh nih, saatnya kita mengembangkan lewat hal-hal yang bisa kita lakukan di kelas-kelas kita, yang kelas kita tuh bisa pimpin gitu. Kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya hal-hal kecil ya Bu ya, maksudnya yang bisa kita tularkan untuk kita nanti bisa bertumbuh bersama, berproses bersama ya. Dan karena kita berhadapan dengan anak-anak, justru dengan modeling nyata itu akan menumbuhkan bahwa aku sama temenku, karena melihat sosok kita dewasa di kelas yang mana kita bisa ibaratnya komunikasi dengan siapapun itu. Nah itu justru menjadi modeling untuk anak-anak teladan gitu ya. Iya gitu, contoh gitu. Nah ini yang nanti perlu teman-teman juga kembangkan, bagaimana bisa menumbuhkan keberterimaan positif gitu. Karena itu sangat penting ya, penting banget gitu. Karena ini pengalaman saya gitu ya, itu sedih banget. Kalau dulu itu banyak sekali orang tua siswa yang datang ke saya gitu kan, terus bertanya, Bu Dinar, saya harus nyekolahin anak saya kemana? Wah itu sedih banget tuh. Sampai sekarang itu kalau mendengar bukan mendengar, maksudnya ini ya, teringat gitu ya, teringat pertanyaan-pertanyaan itu, kita itu sudah merdeka gitu. Mau sekolah aja kok susah gitu kan. Aduh, padahal ya Allah banyak sekali sekolah di lingkungan kita, tapi masa satu pun ya. Mas Bagas seneng kesini kenapa?
Kenapa Mas? Kenapa senang kesini Mas Bagas? Kenapa? Iya, ngopo kok seneng Rene ngopo? Rene ngopo? Ketemu kanca, terus ngopo nek Rene? Ngobrol ya. Gitu. Belajar ya Mas ya. Mas Bagas saya sisa moca ya? Bisa baca. Nah itu yang bikin kadang itu apa ya sedih, kenapa kok kita mau sekolah aja nggak ada yang mau nerima. Nah itu kalau misalnya nanti ya Mas Anton ini ya calon guru, jangan sampai gitu ya nanti ya. Paling tidak kita kan memberikan kesempatan dulu ya Bu Masin ya, bahwa pasti ya pandangan yang harus kita kembangkan, setiap anak itu pasti bisa belajar. Mereka itu unik gitu, mereka punya keistimewaan masing-masing gitu. Nah itu yang memang harus kita bangun ya, tidak memungkiri karena mungkin paradigma pendidikan kita selama ini kan mengalami perubahan ya. Kalau memang di zaman dulu gitu anak-anak yang memang memiliki hambatan ini kan seringkali terabaikan, sehingga mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Nah, lambat laun karena tidak mendukung kesuksesan pendidikan akhir tadi, beralihlah gitu kan ke sistem integrasi gitu. Integrasi itu mulai membuka diri untuk keberagaman, namun di situ sistemnya masih kaku gitu. Jadi anak itu harus dipaksa gitu mengikuti sistem. Nah, karena kurang ya mendukung dan justru memunculkan adanya diskriminasi, masih ada labeling di situ. Nah, paradigma ini berubahlah untuk bisa inklusif itu seperti apa? Oke, wah keren banget. Sudah dikasih nama kalau. Terima kasih atas upaya yang sudah dilakukan. Terima kasih. Boleh cerita nggak ini bikin apa? Bikin apa? Bikin orang. Orangnya sedang apa? Oh, ada bunga di sini. Ini Kila atau ini siapa? Oh, ini Ayah. Oke. Terus yang ini apa ini? Apa? Oh, kasur. Terus ini? Oh, rumahnya Kila. Oke. Ini Ayah sedang apa? Oh, lihat ini apa ini? Bunga. Oke, terima kasih Kila. Terima kasih. Oh, Mas Rayu udah selesai juga? Udah. Boleh cerita ini apa? Dilihatin sini dong. Dilihatin nih, ibunya juga kakaknya pengen lihat. Ini apa ini? Ini apa ini? Orang. Oh, orang. Orang. Siapa? Ayah. Oke, terus ini? Kasur juga. Terus ini? Uwet. Oh ya, pohon ya, pohon. Ini matahari. Oke. Ini bapak lagi ngapa? Ayah lagi apa? Oh, mau lihat pohon. Oke deh, terima kasih Rayo. Oke. Mbak Fani udah selesai? Udah. Oke, boleh dilihatin Mbak Fani. Coba dong, Oke, ini sambil ngeliatin ke sini ya, kelihatan. Nah, Itu apa itu? gambar apa? Bendera. Oke, itu ada di mana benderanya kalau boleh tahu? Oh, di depan rumah. Oke, Terus ini apa ini? Oh, pohon. Oke. Itu apa itu? Pelangi. Matahari. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yeay, keren. Mas Azam sudah selesai, Mas Azam. Ayo, Mas Ayam cerita dong. Apa itu Mas Azam?
Dilihatin dong Mas Coba Azam. dilihatin Mas Azam. Malu-malu Mas Azam nih. malu dan juga penyurah. Penyu ya kemarin Ditemenin dong. soalnya kami ini kan ngajak anak-anak juga ke konservasi penyu. Oh, udah, Bu. Udah Udah, di oh. Pantai Parangtritis itu kan. Karena sebelumnya mereka pengen belajar terkait penyu itu apa gitu. Nah, itu sih dia apa ya Bu, Iya, main Bu Mas betul, gitu kan. Jadi ya kalau kita memberikan kesempatan kepada anak-anak ini ya semua anak itu pasti bisa berprestasi sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Nah ini kalau Mas Anton nih kan calon mahasiswa tuh. Calon guru, Bu. bukan Iya, mahasiswa. sorry, calon guru, ya calon mahasiswa, calon guru ya kan. Nah, ini melihat ya Mas ya, melihat realita, mungkin bisa cerita pernah nggak menemukan gitu, maksudnya bagaimana pengalaman, kan pernah magang juga toh, pernah mungkin apa ya, ya praktek gitu, mungkin bisa cerita pengalaman Mas Anton sendiri. Begini ya, selama di kuliah itu kan ada magang 1, magang 2, magang 3. Yang saya lihat jelas itu saat magang 3, karena saya prosesnya itu mengenal langsung ke siswa, masuk ke kelas, melihat karakteristiknya siswa itu sendiri. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu juga punya keberagaman. Nah, di situ banyak sekali menjumpai beberapa siswa yang mempunyai hambatan yang perlu kita memang terjun untuk menyikapi. Tetapi karena keberagamannya sendiri itu pasti setiap sekolah, tapi yang sekolah yang saya jumpai itu sungguh mirip sekali. Jadinya disamakan antara siswa yang satu dengan yang lain harus mengikuti. Padahal ini anak lamban belajar. Padahal seperti contohnya lamban di bidang akademisnya itu seperti matematika, ada yang cara berbicara, secara penyampaian di depan demam panggung lah istilahnya, tidak mau berekspresi. Contohnya seperti nanti kan sudah berani berekspresi, itu di kelas 6 itu tidak bisa, tidak mau. Ketiga mata pelajarannya. Iya. Tetapi kalau menggambar pandai sekali, jadi punya keterbatasan sendiri, tapi juga punya kelebihan. Itu selama masuk saya mencoba hal itu. Terus kemudian yang di lingkungan masyarakat, saya yang paling miris itu adalah menjumpai tetangga saya sendiri itu mengurungkan anaknya, tidak disekolahkan, tapi dikurung dari bayi sampai sekarang. Karena keterbatasan Biaya, kemudian didaftarkan ke kelurahan, keluarganya tidak mau. Padahal itu sudah dilaporkan sampai ke Komnas HAM, tapi tidak dilanjutkan. Itu saya mirisnya seperti itu. Itu pun masih keluarga saya sendiri. Sering saya bantu, tapi tetap tidak mau keluarganya. Itu pengalaman yang harus saya lakukan di rumah itu seperti itu. Karena di desa itu pendidikannya itu hanya itu terus monoton, diberikan perubahan itu tidak mau. Nah disitulah saya mencari pengalaman di luar, saya melihat yang seperti ini, kemudian saya bawa pulang, itu di tempat saya bisa saya tumbuhkan seperti ini. Apalagi ilmu yang saya dapatkan selama magang, selama dengan dibantu dengan dosen untuk penelitian, itu juga bisa menumbuhkan dimana nanti bisa saya terapkan lah implementasi dari semua yang saya dapatkan dari saat magang ataupun ya itu kayaknya kalau perjalanan kayak kalau orang bilang perjalanan spiritual masing-masing itu nggak bisa dipisahkan ya, kayak Iya. tumbuh ya itu karena kayaknya karena kita mau juga terbuka kayaknya sama lingkungan kita ya benar ya, kayak memang sekolah nggak bisa dilepas dari kehidupan masyarakat kita di sekitar gitu ya kan Bu Mesin ya. Kalau Bu Nina terkadang menumbuhkan rasa keberterimaan itu bagaimana Ibu? Cara biar kan tadi ada pandangan yang masyarakat bahwa anaknya itu dikurung ya. Nah itu berarti kita harus seperti menebarkan benih-benih positif supaya ini loh anak ini loh itu luar biasa sebenarnya kalau dirasa keberterimaan ini. Iya, memang berproses sih Mas, itu berproses ya. Dan ini kalau saya cerita pengalaman saya sendiri gitu ya.
memang saya berawal dari saya waktu itu kan juga menjadi guru ya, gitu. Dan pernah juga menjadi guru pendamping khusus Bu Main. Dan saya pada waktu itu ditugasi untuk mendampingi dua siswa dengan karakteristik yang sangat berbeda sekali. Gitu. Yang satu ini kemampuan kognitifnya cukup tinggi, yang satu kemampuan kognitifnya memang di bawah teman-temannya. Gitu. Dan pada waktu itu memang sistemnya masih disamakan. Jadi yang satu frustasi karena aku udah ngerti kok dikasih ini lagi gitu. Yang satu frustasi juga gitu kan karena aku belum paham tapi kok dikasih ini gitu. Nah itu berproses. Memang masing-masing dari diri kita dalam menerima sebuah keberagaman itu memang sebuah proses yang harus terus dilakukan gitu ya. Nah keberuntungan saya adalah pada waktu itu lingkungannya mensupport dalam artian apa? Kita diberikan semacam kayak pelatihan gitu ya. Kemudian kita diajak juga untuk bagaimana merefleksi diri. Nah dari situlah tumbuh keinginan untuk ayo aku ingin belajar lagi gitu ya. Nah dari situ saya mencoba mencari tahu jawaban pertanyaan saya itu. Ya saya mulai belajar lagi, masuk ke bangku kuliah lagi gitu. Sampai saya belajar di UPI Bandung itu ya, dari situlah tumbuh betul bagaimana paradigma inklusif yang sebenarnya. Jadi inklusif ini adalah bagaimana kita menyambut gitu ya dengan tangan terbuka siapapun itu bisa mendapatkan hak yang sama, kesetaraan yang sama, keadilan gitu kan. Gitu. Nah, adil ini kan bukan berarti sama ya, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Kapasitas. Nah, betul itu. Sehingga memang sangat-sangat Ini boleh dibawa pulang nggak? Oh oke, boleh gitu, boleh. Tapi besok biar tidak hilang, kalau sudah dilihat sama ibu sama ayah, besok bawa ke sini lagi ya, disimpan di sini ya. Aku mau dikumpulin. Oh nggak dibawa pulang? Ya, udah disimpan sini. Ya. Terus itu tadi, jadi sampai mana ya tadi ya? Sampai UPI Bandung. Nah, itu memang benar-benar kita dibangun bagaimana konsep inklusif gitu. Jadi bagaimana kita memiliki pandangan bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Gitu. Adil bukan berarti sama tadi, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Nah, alhamdulillah bisa bertemu dengan Bu Main, Mas Anton, Bu Mastin yang sevisi gitu kan ya. Sehingga kita bisa yang sudah selesai boleh dibereskan. Ya, Boleh dibereskan. Tapi sebelumnya nih Mbak Azza bisa cerita ya. Ini bikin apa? Boleh diceritain sedikit Mbak Azza? Agak keras biar kedengeran sama Bapak Ibu di sini. Bikin apa itu? Oh, lagi hormat di depan bendera. Oke. Ini berarti pas sedang apa ini? Apa upacara atau apa Mbak? Upacara. Oke, ya. Mas Azza bikin apa itu kok kayak ada Mas aja makanya bikin apa? Bikin apa Mas Bagas? Bendera. Ada berapa itu? Ada berapa? Coba dihitung. Benderanya ada berapa Mas? Dihitung, coba dihitung. Coba dihitung, ditunjuk. Satu, tiga, 5. Ada berapa? Ada 5. Banyak banget benderanya. Nah, yang sudah boleh dirapikan, ya kan? Boleh dirapikan. Kalau sudah rapi, ini ditaruh di tempatnya.
ya. Mas Kevin kan juga punya tempatnya kan di sana. Folder ya? Foldernya masing-masing. Mas Bagas dimasukkan yang tas kuningnya. Nah, itu di sana. Dibawa pulang deh. Dan jadi Ya, ini punya siapa ini? jadi ya ini Punya Mbak Nisa ya? Iya. Jadi ada closing berdoa dulu. ya karena tadi anak-anak sudah gitu, mereka sekaligus sudah berdoa langsung pulang gitu. Oke, satu-satu antri. Antri. Dulu. Mas Bagas antri, Mas Bagas. Mas Bagas sendirian. Coba. Mas Bagas ini lebih di sini. Nah, Aku yang aku. antri dulu. Udah dimasukin. Punya Mas Bagas dimasukin belum? Foldernya mana? Antri. Foldernya kan antri ini punyanya Objil nggak ada, Elsa nggak ada. Punya Mas Bagas dimasukin belum? Foldernya mana? Foldernya kan antri ini punyanya Objil nggak ada, Elsa nggak ada. Antri dong sayangku, Mbak Nesya. Nih Mas Bagas nih, Mas Bagas. Mas Bagas. Rayo. Kila. Mas Kevin belum ada ya, Mas Kevin ya. Mas Kevin, ini Mas Kevin. Ini punyanya Mas Kevin, kita taruh sini ya. Oke. Nah, alat-alatnya juga dirapikan dulu ya. Boleh tutup dulu di sini. Yuk tutup di sini dulu bareng-bareng. Ini bukunya siapa ini? Azam. Ada tulisannya Azam. Oh, dibalikin, dibalikin. Ini kecilnya siapa? Oh, Ya duduk dulu. Nah, sini duduk sini dulu. ini belum dikumpulkan ini. Foldernya. Ya, kita tutup sebentar. Duduk dulu ya. Ya, Kevin duduk dulu sebentar ya. Oke, nah. Oke, kita closing dulu kan ya. Tapi setelah itu kita lanjut ngobrol lagi. Oke. Nah, terima kasih ya anak-anak. Tadi kita sudah Rabu berkarya, ya kan? Nah, terus nanti Sabtu, insya Allah kita akan Sabtu mendongeng, gitu kan? Nah, tadi kita sudah membuat karya terkait menjelang Hari Kemerdekaan. Jadi ada yang bikin bendera, ada yang bikin tadi Kila bikin orang ya. Gitu. Mas Bagas juga bikin apa tadi Mas Bagas? Gawe apa mau? Gawe apa mau? Bikin apa tadi? Bendera. Bendera. Oke, nah. Oke. Nah, apa yang kamu rasakan hari ini? Senang. Apa yang membuat kamu senang? Oh, banyak temannya. Mbak Fani, apa yang kamu rasakan? Bahagia. Apa yang membuat Mbak Fani bahagia? Banyak temannya juga. Mbak Elsa, Mbak Azza? Senang. Kenapa? Alasannya kenapa senang? Banyak temannya. Kila kenapa? Apa yang kamu rasakan? Gimana perasaannya, Kila? Sedih, senang? Senang. Kenapa senang? Oke. Terima kasih ya Mbak Nesa, Mas Kevin. Oke. Insya Allah besok kembali lagi untuk kegiatan biasanya jam 10. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh pulang. Mas Kevin hati-hati ya. Bye. Ya, saya mau di sini. Ya, sini Mas Bagas, sini dikumpulin sini. Iya. Iya. PR-nya apa mau? PR-nya? Tugas. Tugas. Kamu yang. Jangan lupa tugasnya ya. Oh iya.
Dikasih nih, kasih nih biar nggak kabur. Kabur Ini. ini yang normal. Sini Mas Bagas. Ya, ini PR-nya masih di bawah. Ya, dadah. Bentar ya. Ya, alhamdulillah gitu Bu Main, Bu Mastin, Mas Anton. Iya, ini seru banget ya Bu. Jadi tadi selain nggak hanya belajar membaca, terus tadi menggambar, tapi juga belajar hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Kayak tadi berkunjung ke mana? Pernah berkunjung ke penyu ya? Penasaran penyu. Ya, karena berawal ya ini inspirasi mereka dari buku juga gitu kan. Terus tanya, Bu, penyu apa sih penyu gitu? Kayak apa ya? Sama nggak dengan kura-kura gitu kan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu terus kami coba ternyata di Parangtritis ya deket kan dari sini hanya 10 kilo ada penangkaran penyu. Nah, kami kemarin belajar di sana, anak-anak lihat mulai dari ini menyimpan telurnya, kemudian bagaimana ini ya penetasan di dalam pasir itu, terus sampai rilis penyunya. Iya, senang sih lihat anak-anak mereka ya waktu diajak ke sana ya kayak excited banget. Langsung belajar di alam ya. Jadi anak-anak yang memang kinestetik ya, Iya, kinestetik benar. ya mereka akan praktik langsung. Iya. Cita ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya untuk mengaitkan dan mencari cara ya anak itu fun gitu kan, itu sebenarnya ya kita ini aja ya hubungkan dengan konteks lingkungan ya kayak Ki Hajar Dewantara juga seperti itu kan ya Bu Mastin ya Mas Anton gitu karena kita juga dari taman siswa gitu kan. Jadi nah Ki Hajar itu bahkan berpesan yuk aja anak-anak untuk belajar dengan konteks lingkungan mereka gitu. Justru dengan kita mengajak dengan dekat dengan konteks lingkungan kita, anak-anak bisa diasah, diajak untuk bagaimana ini berpikir kritis ya. Iya, betul. Gitu. Iya, betul Bu. Jadi pernah tuh waktu itu kita tuh ada satu project gitu kan, kayak masak gitu kan, masak anak-anak bawa makanan yang kira-kira mereka suka, yang dekat sama mereka, yang sumber pangan lokal lah ya kalau kita bisa bilang yang di dekat mereka. Atau jadi kita juga nggak memberatkan mereka gitu. Terus masak, lalu dari masak itu kan pasti ada ini ya mereka tahu bahwa ini makanan khas, ini sumber daya alam gitu kan, terus bagaimana pakai teknologi produksi kan, lalu mereka presentasi gitu kayak tadi berani gitu ya. Mereka tuh karena memang misalnya dokter biasa jadi tanya, Bu kita belajarnya kapan? Gitu. Jadi kayak memang pemahaman belajar tuh ya Pak terus diem gitu kan, guru yang menjelaskan gitu, terus jadi proses itu tuh kita tuh kayak seneng banget gitu, seneng kayak yang kita belajarnya kapan loh Sampai nggak terasa. iya Ya itu udah belajar untuk mengikuti. betul. Jadi pemahamannya juga betul tadi konteks kan, jadi kalau belajar konteks belajar kita mengalami itu kayak yang itu tuh kayak tertanam gitu. Kita kan bisa cerita jadi mungkin juga karena kita mengalami ya, kalau kita cuma dapat teori misalnya inklusif atau anak-anak belajar tentang perubahan wujud dan lain sebagainya tanpa mengalami sendiri juga akan kurang bermakna gitu. Nah kan tadi Bu Mastin, Bu Main, Mas Anton juga lihat tadi ada keberagaman ya di memang tadi ada yang memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Nah awalnya ya yang tadi memiliki lihat inilah sangat terlihat sekali keunikannya awalnya ya anak-anak ini dijauhi gitu. Aku takut kenapa gitu. Nah memang ya peran orang dewasa itu yang memberikan contoh langsung pandangan sebelumnya ya asumsi ya Bu ya bisa jadi asumsi karena karena belum kenal itu tadi betul banget karena belum kenal maka tidak sayang gitu kan ya. Nah benar banget itu. Nah kemudian ada kegiatan ini melihat bagaimana kita berinteraksi langsung dengan anak yang tadi memiliki keistimewaan tadi.
anak-anak itu yang lain juga ikut, wah ternyata ini ya nggak apa-apa ya gitu ya. Baik juga tuh gitu kan. Nah akhirnya ya itu sekarang tuh mulai hilang gitu ya, yang tadi ditakuti, yang tadi dijauhi gitu kan. Nah, ini mulai eh, kenal satu dengan yang lainnya. Menerima. Nah itu yang memang harus apa ya disebarluaskan gitu, bahwa kalau kita belum mengenal ya itu tadi nggak sayang itu gitu. Oleh karena itu sejak dini anak-anak memang harus dibiasakan ya berbaur dengan keberagaman tadi itu. Menerima itu ya. Nah itu gitu, karena ya realita kita di masyarakat itu ya beragam, sehingga setelah mereka nanti selesai ya belajar gitu kan, selesai berproses di dunia pendidikan, mereka kan harus berbaur dengan masyarakat. Bagaimana mereka harus bisa berkolaborasi, empati itu loh, empati itu yang poin penting ya. Nah, menghargai juga bagaimana, oh ada orang yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan kayak gitu kan. Nah itu makanya seringkali saya menanamkan ke teman-teman mahasiswa ini bahwa sukses itu tidak dilihat dari sudut pandang materi aja, tapi seberapa jauh kebermanfaatan kita terhadap lingkungan gitu kan. Nah itu yang harus apa ya kita sebarluaskan gitu, sehingga sikap menghargai kita, menghormati kita, kemudian bagaimana gotong royong itu harus terus dilakukan ya, Ditumbuhkan, dikembangkan. ya betul. Bu Mastin sendiri kalau kan Bu Mastin ini socio entrepreneur ya. Pendidikan juga kan. Nah, Bu, pendidikan ya. juga gitu. Iya. Pastinya juga sering ya Bu menemukan Iya, hal-hal sering sekali. Dan bahkan saya merasa kasihan kalau itu orang tua yang memaksakan anak yang harus bisa dalam akademik, tapi anaknya itu mempunyai kemampuan yang lain, mungkin kemampuannya ya di non akademik, tapi terus anaknya menjadi stres, terus ibunya hasilnya nanti malah malu nanti anaknya juga dikurung seperti itu rasa keberterimaannya itu ya itu tadi proses ya masih proses. Jadi ya karena memang ini secara hasil penelitian juga ya, faktanya di lapangan itu kenapa pendidikan kita semacam stuck gitu kan, kurang berkembang karena memang fokus pada skor gitu, dan akademik oriented sekali gitu. Nah sedangkan harapan gitu kan, harapan kita itu kan bagaimana sih anak-anak itu sukses di abad 21 ini kan gitu, mempromosikan bagaimana keterampilan 4C tadi itu ya, communication, collaboration, ya kan, critical thinking, creativity. Nah itu yang harus justru dikembangkan, dan sikap keberterimaan itu yang sebenarnya harus kita promosikan terus gitu, bahwa masing-masing anak itu punya potensinya masing-masing, tidak harus dipandang di segi akademik saja. Tapi kalau kita melihat dari kecerdasan majemuk kan ada kecerdasan musikal, ya kan, ada naturalis gitu kan. Yang mana kecerdasan itu yang nanti akan membawa anak survive di kehidupan yang akan datang. Capai terbaik di titiknya ya, Bu, Iya. dan nggak sama gitu ya. Iya betul Iya, gitu. terkadang juga kesuksesan seseorang itu kan tidak ditentukan berapa bagus nilai kamu di sekolah, kamu ranking 1 atau tidak. Banyak sekali orang-orang sukses yang dia itu mempunyai keahlian, satu bidang keahlian, namun dia latih terus, asah terus, akhirnya bisa menjadi ahli. Terkadang kita tidak melihat hal itu, kita fokus ke mata pelajarannya, akademisnya, alhasil anaknya menjadi kurang, yang disukai malah menjadi tidak dilatih. menutup kreativitas ya, Kak. Iya. Sekali ya kalau Nah. kemudian dibilang sekolah jadi malah mematikan kreativitas kan. Benar sekali. Itu secara realitanya ya kita nggak, kita juga perlu menerima itu, baru kemudian kita akan sama-sama untuk
itu sudah nggak terjadi gitu ya, dan cukup, paling nggak cukup kalau memang itu terjadi, cukup dan anak-anak bisa berkembang gitu. Ini kaitannya ada gini kayaknya sama gerakan kita bersama ya. Alhamdulillah ya kan. Ya itu harapannya dari gerakan guru ramah guru semua anak ini, kita bergandengan tangan gitu kan, saling berbagi, saling belajar gitu, untuk kita menumbuhkan tadi ya sikap keberterimaan positif kita gitu. Kemudian bagaimana kita menyambut adanya keberagaman itu dengan sikap yang positif gitu, dan merangkul mereka gitu ya, bahwa kita ajak mereka untuk bisa berpartisipasi aktif, Inovatif ya Bu ya. nah gitu, sehingga nanti kita bisa mewujudkan pembelajaran yang ramah untuk semua, karena memang kita memiliki semangat yang selalu berinovasi. Iya. Gitu kan? Ini sebenarnya saya penasaran Bu. Nah kalau dari Mas Anton Bu, Iya. kenapa mau gabung gitu kan? Iya. Ingin tahu. Menarik ini ya. Iya, sebenarnya dan nanti Bu Mas juga Apa jangan-jangan karena dipaksa Budina? Bukan. saya nih tiba-tiba. Kenapa nih Mas Anton? Biar saya dapat abu. Oke, untuk alasan saya mengikuti gerakan ini kan itu juga saya melatih jiwa sosial saya juga, dimana tidak harus saya harus jadi calon guru besok harus tidak, tapi di lingkungan rumah, masyarakat maupun hingga sampai sekolah itu bagaimana sih saya bisa harus bersikap sosial, bisa saling menerima keragaman semua yang ada, terutama itu di lingkungan keluarga sendiri yang selalu saya hadapi. Terus kemudian nanti di pekerjaan ya saya hadapi anak-anak, kemudian pegawai juga yang hampir sama dengan anak-anak karena punya keragaman masing-masing. Nah disitulah saya ingin mengembangkan ataupun ingin menaikkan lagi untuk sikap sosial saya, gimana untuk di lingkungan masyarakat sendiri nanti bisa terbiasa, kemudian menularkan ke yang lebih muda, karena dari mana kita bisa untuk menampilkan seperti itu kalau kita tidak dilatih dari sekarang. Harusnya kan selama kita ingin belajar ya tekuni, lagi itu memang baik kita tekuni, tapi semisalnya itu tidak bisa kita gapai sepenuhnya, tetapi setidaknya sudah belajar sedikit. Nah, karena di situ akan nanti siapa yang menerima, siapa yang kita kasih itu bisa menerima ilmu kita yang kita sampaikan. Apalagi itu ilmunya bukan ilmu teori, tapi ilmu implementasi, pelaksanaan, yang dimana nanti siapa yang kita berikan itu bisa menerima dan bisa melakukan, apalagi bisa mengimplementasikan ke kehidupan anak-anak sendiri, baik di rumah ataupun di masyarakat maupun sampai sekolah. Itu motivasi saya juga sekaligus ditawarkan oleh Bu Dina itu biar nanti sekaligus melengkapi gitu. Ya, amin ya Mas ya. Berproses bersama. Berproses. Tapi keren banget sih terkait dengan memberi dan menerima gitu ya, kita nggak bisa buat diri kita Iya. juga. Iya, gitu. Makanya memang ini ya kayak orang-orang zaman dulu juga kalau kita banyak memberi gitu, insya Allah kita juga kembalinya justru mungkin lebih gitu ya. Ya, energi positif yang kita keluarkan itu akan kita menambah energi positif mungkin berlipat-lipat gitu ya. Iya, harapannya menjadikan semangat untuk diri kita sendiri juga gitu, untuk yuk terus bertumbuh begitu. Ya, Kalau Mastin, Ya, kalau saya dari dulu tuh sering chat Bu Dinar karena saya mempunyai permasalahan sama siswa, dengan siswa kategori seperti ini, dan juga saya kan tipenya orang suka tantangan dan juga suka belajar hal-hal yang baru, walaupun dulu saya kenal sama Bu Dinar itu tidak langsung dari kampus karena sama-sama dari UST, tapi saya sudah lulus. Bu Dinar baru masuk di UST itu, tapi waktu itu Bu Dinar chat saya kan Bu, tapi saya nggak tahu Bu Dinar, jadi saya baru tahu tuh karena teman saya itu salah satu dosen di UST gitu.
terus kami ngobrol-ngobrol, terus saya juga tertarik dengan inklusif itu sendiri yang lebih dalam lagi, tanya-tanya langsung sama Bu Dinar. Nah itu terkadang yang membuat saya pingin terus belajar, karena di lingkungan rumah saya kan sering ada anak-anak itu yang selalu tanya, orang tua selalu tanya, Bu, ini anak saya umur 8 tahun belum bisa membaca. Bahkan dulu saya pun bisa membaca itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu saya baru bisa membaca, terus kelas 4 itu hampir tidak dinaikkan, tapi alhamdulillah itu naik kelas. Terus dari pengalaman saya pribadi dulu, terus juga dulu waktu di Kalimantan itu motivasi belajar anak-anak itu berkurang, hanya karena hujan anak-anak tidak berangkat sekolah. Jadi walaupun dalam satu kelas itu ada 40 yang berangkat, ya paling banyak 5. Nah terus saya pelajari terus, ini apa sih, kenapa seperti ini. Nah saya kan suka menantang diri saya, sejauh mana sih kemampuan saya gitu, atau saya terkadang kamu itu siapa gitu. Kadang orang-orang sering melihatnya seperti itu, tapi saya terus saya belajar terus saya juga sering memberikan nasihat, Bu, anaknya ini memang tidak apa-apa kalau dia belum bisa baca, kalau memang di sekolah diperlukan dan dia harus bisa baca, kita latih secara pelan-pelan. Dan saya selalu chat sama Bu Dinar, bertanya, Bu, kalau ini anaknya tidak bisa fokus gimana. Nah saya baca buku, saya bertanya, saya juga selalu searching gitu ya, Bu. Hal itulah yang membuat saya ini tertarik, karena Bu Dinar pernah bilang, yuk bikin gerakan gitu. Terus waktu itu sehari sebelum saya chat Bu Dinar, saya menemui guru, dan itu guru yang bekerja di lembaga saya, bilang ke orang tua, anak ini berkebutuhan khusus. Padahal Bu Dinar pernah mengatakan kepada saya bahwa kita tidak boleh menyebut anak itu dengan label inklusif atau anak berkebutuhan khusus. Sebutlah dengan namanya, atau pokoknya jangan pernah menyebut itu anak inklusif atau ABK, karena ya kita itu menghapus label itu. Terus saya juga sadar, saya juga ini baru tahu ternyata kita nggak boleh membedakan. Makanya inklusi ini benar-benar kita keberterimaan dan kebersamaan untuk belajar bersama itu benar-benar diperlukan. Nah setelah itu saya ngobrol sama guru-guru yang bekerja di tempat saya, bahwa kita jangan pernah menyebut anak itu yaitu tadi berkebutuhan khusus dan lain sebagainya, walaupun dia tidak bisa membaca sampai umur kelas 5 atau sampai dia kelas 4, yaitu memang pelan-pelan nanti kita ini. Akhirnya ya dari teman-teman itu juga paham, dan sekarang mereka juga malah tertarik juga untuk belajar lebih dalam lagi tentang itu pendidikan inklusi itu. Nah itu makanya saya terus, Bu, gimana gerakannya gitu, Bu, saya mau ini gitu, saya mau ikut gitu. Terus akhirnya kita kan ketemu bareng-bareng, itu terbentuklah ini gerakan Guru Ramah Semua Anak. Gitu ya. Bu Main, kalau Bu Main sendiri gimana ini ya? Iya. Alasannya Bu Main mau bergabung gitu. Di Abu Dinar. Iya benar. Di Abu Dinar itu karena satu proyek yang lain ya, Bu ya. Saya satu proyek yang Iya, lain, terus ngalir aja ya gitu ya. Sebenarnya gini, jadi saya tuh sempat sebenarnya takut terjebak pada kalau dibilang zona nyaman ya, jadi takut terjebak pada hal-hal yang monoton gitu, ngajar, bikin silabus, bikin RTP gitu kan. Terjebak dalam situasi yang seperti itu menurut saya nggak oke lah. Belajar 1 tahun ini kan juga baru gitu ya, di tempat yang baru gitu, dengan iklim bekerja yang baru gitu kan. Takut banget terjebak dalam hal yang monoton gitu. Makanya kepikirannya entah saya pengen belajar lagi, entah itu lewat kuliah, entah itu lewat apa gitu. Nah
kemudian datanglah Ibu Dinar itu kan. Jadi ini jadi satu saya Tantangan gitu ya. apa itu namanya gayung Oh, bersambut. gayung bersambut gitu ya. Jadi Bu Maim pengen mencari tantangan gitu kan ya. Supaya juga nggak monoton. Nah, dari sini juga saya pengen banget belajar gitu. Jadi sebenarnya dari teman-teman, dari Bu Dinar, dari Mas Anton, bahkan dari teman-teman itu bisa terus belajar gitu. Kita bisa terus diingatkan, Iya. kita bisa terus diingatkan bersama-sama gitu. Enggak kemudian enggak aku tuh udah paham tentang satu ini gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau udah tahu sedikit jadi malah kayak udah pentok gitu. Nah, kalau semacam ini kita masih cari tahu lagi. Jadi kita bisa terus berkembang itu sih yang kemudian ya bersyukur jadi bisa bergabung dengan teman-teman, apalagi kalau kemudian gerakan kita bersama ini bisa juga bermanfaat untuk banyak orang lain gitu. Ada dari itu sih, dari takut gabut gitu. Jadi harapannya kita bertumbuh dan berproses bersama gitu ya gitu. Ya ini kita jadikan sebuah tantangan sebenarnya gitu kan. Inklusif ini kita jadikan sebuah tantangan karena memang tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri bagaimana nanti kualitas gitu ya. Kualitas pendidikan itu bisa terus meningkat gitu. Karena memang kita sebagai pendidiknya sendiri selalu melakukan inovasi-inovasi gitu. Berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari keberagaman yang selalu kita temukan, gitu kan? Sehingga bagaimana sih kita, saya kok menemukan anak dengan karakteristik seperti ini ya? Nah, seperti Bu Mastin tadi, wah ini memiliki jiwa inovatif yang luar biasa gitu kan, searching, mencari tahu gitu kan. Nah itu kritis gitu kan. Kok anak kayak nggak bisa kan gitu kan? Jadi tidak hanya anak nggak bisa stop sampai di situ saja, tapi bagaimana kita berupaya gitu, semacam orang yang jatuh cinta ya Mas. Kan kalau jatuh cinta tuh kan makan kepikiran gitu kan. Tidur nggak usah tidur. Waduh. Jangan-jangan telat tadi nggak ada Jangan-jangan gitu ya. Nah itu, mudah-mudahan visi kita apa Mas? Kita ya tercantum dalam kemarin yang kita sampaikan itu kan keberterimaan positifnya untuk mewujudkannya itu. Kemudian tujuan kita juga harus mengkolaborasikan dengan perkembangan digitalisasi juga biar tidak monoton tadi. Nah, karena kalau cuma misalnya konteks terus nggak ada perubahan, kita nggak menerapkan panca indera kita untuk menerapkan digitalisasi yang akan seperti itu. Mungkin nanti ada tantangan yang lain seperti kita itu nggak harus kembali ke tradisional, tapi tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Itu harapan kita bersama ya Bu ya, teman-teman semuanya kan ya. Mungkin kita bisa melihat ke kamera sekarang bahwa yuk kita jadikan ini sebuah tantangan, kita jadikan ini untuk berproses dan mengembangkan kompetensi diri sehingga kita bisa mengembangkan pembelajaran yang ramah untuk semua anak gitu. Sehingga kita bisa melihat potret pendidikan kita dengan melihat wajah-wajah anak yang tersenyum bahagia, belajar dengan senang, merasa aman, nyaman gitu ya, sehingga kita nanti terus gitu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga pendidikan di Indonesia itu bisa meningkat gitu ya. Kita saling bergandengan tangan gitu ya, Bu Mastin, Bu Maim dan Mas Anton untuk kita berbagi ya pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Bapak Ibu guru yang lainnya sehingga kita mewujudkan pendidikan yang ramah ini. khususnya untuk pendidikan Indonesia dan juga memfasilitasi anak-anak ya Bu untuk bisa mengerti yang lain gitu, tidak gampang menjudge orang lain, tidak gampang melabeli orang lain, ya menunjukkan jiwa menghargai. Dan mari wujudkan dalam diri kita rasa keberterimaan tersebut supaya paradigma pendidikan yang terdahulu yang selalu menyamaratakan anak mampu terhapuskan.
Dari Mas Anto ada yang ingin disampaikan? Mungkin bagi kita untuk yang anak muda ya Bu, ya. Anak muda, ayolah kita yang masih muda, kita saling menghargai, jangan tumbuhkan egoisnya. Tetap harus selalu saling menerima kekurangan ataupun kelebihannya. Setiap manusia itu juga pasti tidak sempurna. Jadi marilah kita saling menerima keragaman yang ada di sekitar kita agar terwujud jiwa sosialis yang bisa ditumbuhkan di masa akan yang mendatang. Ini itu. Salam kita ya. Ya. Salam guru ramah semua anak yang selalu bahagia Iya. dan penuh cinta. Salam. Salam.